Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Purwanto 11 ya teman-teman. Apa kabar teman-teman yang sudah buka angkringannya? Semoga kita lancar selalu ya teman-teman. Amin ya Allah. Dan apa kabar nih teman-teman yang baru niat buka angkringan ya, semangat selalu nih belajar masaknya ya teman-teman. Semoga dilancarin kita belajar bareng-bareng di sini ya teman-teman. Oke, di video kali ini gue ingin bahas tentang pertanyaan dari subscriber Purwanto 11. Jadi dia bertanya nih, Bang, enaknya bikin sate-satean sendiri atau kita cari supplier gitu teman-teman. Jadi pertanyaan ini mengandung 5 pertanyaan yang sudah gua catat nih. Sebenarnya banyak pertanyaannya, jadi 5 ini aja yang kita bahas teman-teman. Kita ambil supplier atau masak sendiri itu bagaimana sih perbandingannya gitu teman-teman. Jadi pertanyaan pertama, siapa yang lebih capek, Bang? Hmm, Kalau yang lebih capek, pastinya yang masak sendiri ya teman-teman ya. Karena masak sendiri kita tuh harus ke pasar, kita masak, ya teman-teman. Kita dagang, kita jaga, kita beres-beres lapak, teman itu. Sedangkan kalau kita supplier, kita hanya kita hanya ngambil makanan ke supplier, teman-teman. Kita bayar harga dan kita beres-beres lapak dan langsung dagang, nggak masak lagi teman-teman. Jadi lebih capek masak sendiri ya teman-teman, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, siapa yang lebih bingung jika tusukan tersisa? Siapa yang lebih bingung apabila tusukan tersisa? Kalau ini sih pengalaman gue ya teman-teman, gue sering supply kepada reseller gitu teman. Kita kan supplier. Kalau kita masak sendiri nih, kita bisa jadi supplier dan kita bisa supply ke reseller yang orang-orang yang menjual daripada tusukan kita ya teman-teman ya. Orang yang ngambil tusukan ke supplier itu biasanya lebih bingung dia kalau tusukan tersisa. Dia sering tanya ke gue, Bang, bagaimana kalau tusukan tersisa? Ya kalau tusukan tersisa, kalau gua nih gue jelasin, begini, gue harus beli ini, harus angetin itu tusukan, gitu teman. Dan karena dia niatnya tidak memasak, toh dari awal juga dia ngambil ke supplier kan niatnya nggak memasak nih. Jadi kalau gua kasih saran begitu, aduh kagok bang ya, gue harus masak juga kan gitu temen-temen ya. Gitu kalau ngambil ke supplier temen-temen ya. Kalau misalnya kita masak sendiri, tidak akan pernah bingung kalau tusukan tersisa. Sekalian kita masak tusukan yang baru, ya udah kita angetin juga yang tersisa kan gitu teman-teman, nggak bingung gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya masalah tusukan tersisa, lebih bingung orang-orang yang ngambil ke supplier teman-teman ya. Yang ketiga, siapa yang paling enak mengatur harga? Dua-duanya enak teman-teman ya untuk mengatur harga. Kalau misalnya kita ingin ambil tusukan ke supplier, kita lihat juga tempat kita berjualan teman-teman ya. Tempat kita berjualan. Apabila teman-teman tempatnya strategis, yakin akan ramai dan di situ banyak orang nongkrong, ambillah ke supplier teman-teman. Karena kita lebih enak mengatur harga juga. Misalnya dari supplier 2.000 per tusuk, kita jual 3.000, masih oke karena tempat strategis dan banyak orang mengincar tempat-tempat tersebut untuk cari tempat-tempat nongkrong teman-teman ya. Dan apabila dalam kampung, menurut gua mikir dulu ya teman-teman untuk ambil ke supplier teman-teman tusukannya. Lebih baik teman-teman masak sendiri teman-teman ya. Lebih baik teman-teman masak sendiri, teman-teman bisa atur porsi sendiri untuk jual harga yang pas di dalam kampung tersebut atau harga yang pas di daerah teman-teman tersebut. Jadi apabila teman-teman daerahnya terlalu dalam dari tempat strategis itu teman-teman, kayak gua contohnya, kita samakan harga kita dengan harga yang tempat strategis teman-teman ya, itu kemungkinan agak gimana ya, agak kurang pantas gitu teman-teman. Makanya kalau misalnya tempatnya lumayan di dalam gitu kayak gua, lebih baik gua saranin masak sendiri dengan ngambil supplier ya. Untuk mengatur harga sih, kalau kita nih sebagai masak sendiri, enaknya kita tuh bisa atur porsi juga, harga yang pas gini. Kalau misalnya supplier sudah dipatokan harga dari, kalau misalnya kita ngambil dari supplier maksudnya ya, sudah dipatokan harga dari supplier sekian dan kita harus melebihkan, mau lebih 100%, misalnya 2.000 jadi 4.000, mau 50% misalnya dari 2.000 jadi 3.000 gitu teman-teman. Jadi gitu, tapi lebih enak sih kalau kata gua mengatur harga dari masak sendiri teman-teman ya, lebih enak teman. Kalau masak sendiri gini loh teman-teman, kalau masak sendiri kita harga atau untung itu tidak akan pernah ada bisa orang yang tahu gitu teman-teman, dari tusukan kita ya teman-teman.
karena kita produksi sendiri teman-teman. Kalau kita masak sendiri itu namanya kita punya barang sendiri, hasil produksi kita sendiri. Kita bisa jadi supplier malah. Dan kalau misalnya kita ambil dari supplier, kita jual, tapi kita kan reseller teman-teman. Sudah tahu nih harga dari supplier berapa, kita reseller lebihnya berapa. Udah agak-agak transparan tentang keuntungan teman-teman. Tapi kalau misal produksi sendiri benar-benar tidak bisa dicak atau di nerka-nerka nih keuntungannya berapa gitu teman-teman ya. Kemungkinan lebih besar ya kalau misalnya kita masak sendiri keuntungannya teman-teman ya. Atau ya bisa juga kalau misalnya kita ambil lebih, misalnya melebihkan harga lebih besar, kita juga untung besar juga kalau misalnya kita ambil dari supplier juga teman-teman. Tergantung tempat, kondisi, dan situasi juga teman-teman kalau kita pengen ambil supplier atau kita memasak sendiri teman-teman. Terus siapa yang lebih untung? Pertanyaannya 4, siapa yang lebih untung? Kalau untung sih menurut gua ya masak sendiri teman-teman. Karena gimana ya? Kalau kita masak sendiri, kita produksi sendiri teman-teman. Produksi sendiri, punya barang sendiri, dan kita itu sudah otomatis menjadi supplier teman-teman kalau kita masak sendiri teman-teman. Untuk reseller, orang-orang yang ngambil tusukan, menjualkan tusukan kita, namanya kita mau usaha nih teman-teman, kan kita harus punya barang sendiri teman-teman. Menjadi pengusaha kita harus punya barang sendiri, produksi sendiri teman-teman. Kalau misalnya kita menjual barang orang lain kan kita masih reseller ya teman-teman. Reseller bukan kalau supplier kita masak sendiri teman-teman ya. Kalau misalnya untung sih menurut gua lebih besar masak sendiri teman-teman, lebih besar masak sendiri. Apalagi teman-teman tempatnya strategis gitu teman-teman ya. Kalau misalnya dari supplier 2000, teman-teman sudah buka di tempat strategis, terus teman-teman masak sendiri, teman-teman bisa jual harga 3000 atau 4000 atau 5000 tempat strategis. Oh, udah oke banget untungnya teman-teman ya. Udah lumayan ya kalau misalnya masak sendiri. Kalau supplier, kita dia buka di tempat strategis, dia ngambil dari supplier maksudnya. Dia buka tempat strategis dari supplier, harganya sudah dipatok sekian, dia mau ngelebihin terlalu banyak kemahalan teman-teman. Jadi ya ada untung ruginya lah yang pastinya teman-teman. Kalau kita masak sendiri ya agak capek, kalau kita ambil ke supplier ya agak, kita nggak masak, nggak ke pasar, jadi nggak terlalu capek. Jadi keuntungannya mungkin dia bisa lebih istirahat kalau misalnya ngambil ke supplier. Kalau misalnya masak sendiri mungkin agak capek ya, agak kurang istirahatnya. Cuma kalau pengen sukses ya masa banyak istirahat teman-teman. Tidak, kayaknya orang-orang sukses itu istirahatnya masa mudanya lah mungkin ya. Orang-orang sukses itu masa mudanya nggak mikirin istirahat gitu teman-teman. Karena sukses tanpa rasa lelah kurang terlalu nikmat gitu teman-teman. Jadi ya masa muda kita kan usahanya masih muda gitu teman-teman. Masa nggak mau capek teman-teman. Apalagi kita tuh kalau masak sendiri tuh banyak pelajarannya teman-teman. Banyak pelajaran. Tuh yang keempat ya, siapa lebih untung. Yang kelima, siapa yang lebih bertahan dalam memprosesnya. Kita ngambil ke supplier atau kita masak sendiri. Dari pertanyaan dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5, menurut gue teman-teman sudah bisa nebak siapa yang lebih bertahan ya teman-teman. Kalau kita ambil dari supplier, tapi kita harus sudah siap-siap nih. Misalnya kita ambil nih ngambil misalnya 100 tusuk teman-teman ya, ambil 100 tusuk, terus sisa ini pahitnya misalnya 50 tusuk sisa itu, tapi kita belum kekejar tuh keuntungannya teman-teman. 50 tusuk itu udah gitu, kalau misalnya 50 tusuk kalau kita ngambil dari supplier, kita bingung tuh sisanya gimana cara menanganinya teman-teman ya. Kita kalau penanganannya kurang baik, rasa kurang enak. Kalau rasa kurang enak kita paksain kita jual, nanti malah gimana ya, malah jelek dan nanti usaha kita, kan kita usaha jangka panjang teman-teman. Jadi ya nggak menutup kemungkinan juga, banyak juga orang-orang yang buka usaha ngambil dari supplier juga bertahan ada teman-teman. Cuma dari gue pribadi ya, gue ambil dari pengalaman gue sendiri ya. Gue supply ke anak muda, gue juga masih muda sih, kayak tua banget gue ngomong gitu. Gue supply ke anak muda yang gak mau masak ya teman-teman.
terus dia dagang dari, ngambil dari gua, beli gitu temen-temen ya, dia lebihkan harganya, ya adalah berapa persen ya, misal dari 100% gitu 85% pada nggak kuat melalui prosesnya teman-teman, kayak gitu teman-teman yang gua lihat teman-teman. Tapi kalau yang masak sendiri, dari gue lihat angkringan-angkringan senior yang pada masak sendiri bertahan puluhan tahun karena dia masak sendiri teman-teman. Gue salut di situ, gue ambil contoh di situ juga ya teman-teman. Dia masak sendiri, dia sampai puluhan tahun di situ. Kalau masak sendiri itu ya dia mungkin di awal-awal dia masak sendiri teman-teman ya. Untuk kedepannya, yang beberapa tahun ke depan, kemungkinan kita bisa menyewa orang untuk masak. Dan kita juga punya resep rahasia kita sendiri kalau kita masak sendiri gitu teman-teman. Jadi rasanya tidak umum teman-teman. Kalau masak sendiri enaknya di situ, kita bisa mengulik rasa, kita punya resep sendiri. Resep sendiri itu dapat dari mana? Resep sendiri itu kita dapat dari perjalanan kita selama kita memproses, selama kita belajar, kita mengulik rasa, dan kita mempraktekkan rasa yang diinginkan oleh pelanggan kita. Kita kulik sampai kena dan kita dapatkan rasa tersebut, itu menjadi resep rahasia kita ya teman-teman. Kalau kita masak sendiri gitu teman-teman, dari sambal atau dari bumbu bacemnya, bagaimana resep rahasianya, pasnya bagaimana. Ya misalnya di video gue pernah upload tentang bumbu baceman, pasti teman-teman yang pakai resep itu, pasti teman-teman akan menambahkan ini, lebih enak lagi kayaknya tambah ini, pasti teman-teman ya kan, pasti begitu, gue yakin pasti ada hal-hal yang membuat teman-teman ingin berinovasi atau bereksperimen dengan rasa di baceman tersebut supaya lebih mantep. Misalnya, oh masih bau amis, kira-kira tambahin apa ya? Oh ini resep Purwanto 11 kayaknya masih kurang manis, kira-kira gue tambahin apa ya? Gitu teman-teman. Jadi akan mendapatkan resep rahasia teman-teman, akan mendapatkan rasa andalan apabila kita memasak sendiri dari awal memproses teman-teman. Akan mendapatkan resep rahasia, rasa andalan kita yang tidak bisa ditiru dengan angkringan yang lain teman-teman, karena kita sendiri yang punya resep tersebut teman-teman ya. Dan jangan berpikir kita itu menjadi pengusaha angkringan, kita masak terus sendiri, enggak teman-teman. Gue juga enggak berpikir seperti itu, masa gue akan masak terus sampai umur 50, 70 gitu, enggak teman-teman. Gue berpikir apabila gue sudah berjalan sampai 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, usaha ini gue jalanin terus dan gue proses, insya Allah teman-teman ya, sesuatu yang ditekuni, sesuatu yang dipelajari, sesuatu yang dikonsistenkan dalam waktu yang panjang teman-teman, pasti ada hasil yang lumayan bisa dibanggakan dan hasil yang lumayan bisa bermanfaat juga untuk orang lain teman-teman. Jadi kita mungkin kalau misalnya sudah 10-20 tahun kita menjalani ini, umur kita udah 45 atau 50 gitu teman-teman ya, itu kita mungkin udah punya hasil yang cukup bermanfaat untuk bisa kita berbagi untuk orang yang bisa masak, untuk orang yang mau masak, untuk orang yang mau jaga angkringan kita atau karyawan pelayan kita gitu teman-teman. Jadi kita bisa bermanfaat gitu teman-teman, hasilnya gitu teman-teman. Jadi kita jangan berpikir, oh gue akan masak terus, oh gue akan pasar terus, oh gue akan dagang terus. Enggak teman-teman, enggak seperti itu. Gue yakin hal yang ditekuni, hal yang dikonsistenkan dengan jangka waktu yang panjang, pasti akan juga mempunyai hasil yang lumayan, bahkan bisa mempunyai hasil yang bermanfaat juga untuk orang lain ke depannya teman-teman. Begitu teman-teman, itu namanya jiwa pengusaha teman-teman. Jadi kita jangan berpikir seperti itu aja, enggak teman-teman. Di waktu yang akan datang, kita yakin, kita tekun, kita konsisten dengan waktu yang cukup lama, kita belajar, kita manajemen dengan baik, kita belajar manajemen, pasti kita akan mendapat juga hasil yang cukup lumayan dan juga insya Allah bisa bermanfaat untuk sesama manusia juga teman-teman, untuk teman atau untuk sahabat atau untuk saudara atau bagaimana teman-teman ya. Jadi kita harus yakin seperti itu, jangan berpikir malah pesimis, masa gue masak sampai puluhan tahun, apa begini, apa tua, enggak teman-teman, enggak. Minimal sekali kita sudah punya anak yang dewasa, sudah bisa kita bantu kita untuk masak, bantu kita untuk ke pasar dan bermanfaat untuk keluarga kita, anak kita, cucu kita atau bagaimana teman-teman. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi dari pertanyaan tersebut ada juga ya teman-teman yang diterusin juga nih, kira-kira buang waktu enggak ya? Ya enggak teman-teman. Oke, kita akan bahas aja itu. Apabila kita masak sendiri nggak buang waktu bang, sebenarnya ada pertanyaan juga begitu, nanti kita bahas di video berikutnya teman-teman ya. Terus sementara kita bahas ini dulu 5 pertanyaan ini, antara
kita ngambil ke supplier atau kita masak sendiri teman-teman ya. Jadi masak sendiri nggak seburuk itu teman-teman. Gue dari awal jualan, gue produksi sendiri teman-teman ya. Nggak masak sendiri nih, produksi sendiri. Awal orang tua diajarin, sama Ari dibantuin, masak sendiri bisa. Kita belajar teman-teman ya. Kalau teman-teman misal belajar di channel Purwanto 11 ini, dan kita mentar masak sendiri juga, teman-teman dibantuin istri atau dibantuin adik atau dibantuin orang tua bisa. Yang penting kita produksi sendiri, dan selanjutnya kita harus mandiri juga teman-teman ya. Bila ada punya istri juga bisa dibantu istri teman-teman ya, nggak sendiri banget. Tapi kalau misalnya kita harus sendiri juga kita bisa teman-teman ya. Gue juga mampu sendiri juga teman-teman masak, walaupun lebih capek lagi 2 kali lipat lagi kita mampu teman-teman ya. Demi usaha kita terus berjalan dan konsisten buka terus teman-teman, kita harus mampu itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian video ini. Nanti kita bahas selanjutnya tentang apakah masak sendiri itu buang waktu. Oke teman-teman, jadi nanti kita bahas itu. Oke, sekian dari gue Purwanto 11. Semoga bermanfaat video ini untuk teman-teman kita semua di sini di Purwanto 11. Salam dari gue Purwanto 11. Sukses selalu, tangguh selalu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.